Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara-saudari sekalian, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Praktikum Al-Qur'an. Di pertemuan yang keempat ini kita lanjutkan materi, dan sebelumnya mari kita berserah diri kepada Allah sembari melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini pertemuan kita yang keempat. Alhamdulillah kemarin kita sudah sampai ke pertemuan yang ketiga. Kita akan lanjutkan di pertemuan keempat ini dengan materi yang pertama adalah mengkhatamkan Al-Quran. Nah, baik saudara-saudara sekalian, ada sebuah tradisi ya. Kalau kita bentar lagi masuk bulan Ramadan, sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, ada sebuah tradisi mengkhatamkan Al-Quran. Ada semangat untuk membaca Al-Quran. Namun, apakah tradisi atau kebiasaan atau euforia semangat membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran ini hanya sebatas di bulan Ramadan saja? Nah, ini yang menjadi persoalan. Bagaimana sesungguhnya tuntunan atau contoh dari Rasulullah SAW? Apakah hanya mengkhususkan di bulan Ramadan, ataukah di bulan lain, ataukah setiap bulan? Nah, kemudian sekarang sudah ada fenomena one day one juz ya, satu hari satu juz Al-Quran, dan kemudian akhirnya dalam 30 hari, berarti dalam sebulan khatamlah Al-Quran. Apakah itu ada dasarnya? Ini yang jadi persoalan. Nah, baik saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama simak, perhatikan tentang materi ini. Yang pertama, mengkhatamkan Al-Quran. Jadi Al-Quran tidaklah dibaca dari awal sampai akhirnya. Apa awalnya? Surah Al-Fatihah. Apa akhirnya? Sampai kepada surah An-Nas. Jadi dari atas ke bawah, katakanlah begitu. Membaca dari awal sampai akhirnya dengan sempurna. Artinya tidak ada yang terlewatkan. Itulah yang dinamakan menghatamkan Al-Quran. Ya, itulah yang dinamakan menghatamkan Al-Quran. Ini dari sisi pengertian. Pertanyaan berikutnya, berapa hari semestinya kita sudah menghatamkan Al-Quran? Berapa hari? Apakah sehari? Apakah 2 hari? Apakah seminggu? 2 pekan? 1 bulan? 2 bulan? Nah, kita lihat isyarat dari Rasulullah SAW ya, di hadis yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Qult inni ajidu quwwatan hatta qala Iqra'u fi sab'in wa la tazid ala dhalik. Rawahul Bukhari. Jadi ini sebuah hadis yang memerintahkan kita membaca Al-Quran itu dalam 1 bulan. Ya, fi syahr. Tapi ada sahabat yang bisa lebih cepat dari 1 bulan. Mungkin 15 hari, mungkin 20 hari ya, atau 5 hari bahkan ya. Kata Rasulullah, iqra'u fi sab'in. 7 hari, 1 pekan. Wala tazid ala dzalik. Dari hadis ini kita melihat 1 bulan, paling cepat 1 pekan. Jangan kurang dari itu. Ya, ini hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr itu sebagai sanad ya, yang menyampaikan berita dari Rasulullah SAW. Kemudian matan hadisnya itulah Iqra'ul Qur'ana fi syahr qultu inni ajidu quwwatan
hatta qala iqra' bi sab'in wa la tazid 'ala dzalik. Nah, itu matannya, isinya. Kemudian periwayatnya rawahul Bukhari. Ini dia rawahul Bukhari. Sedikit kita mengenal bagaimana memahami sebuah hadis, mana yang menjadi sanad, artinya yang menyandarkan kepada Rasulullah, sahabat Nabi yang menerima informasi ini dari Rasul, kemudian mana isinya, pesan dari hadis itu, dan mana periwayatnya yang sampai kepada kita. Nah, baik saudara-saudara sekalian, jadi kita lihat artinya, bacalah Al-Quran itu dalam 1 bulan khatam. Saya berkata sesungguhnya aku kuat, sehingga Rasulullah bersabda, bacalah dalam 7 hari, dan jangan lebih lagi atas yang demikian. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Baik saudara sekalian. Di hadis yang lain dari Abdullah bin Amr, ya, ujarnya, ya Rasulullah, dalam berapa hari saya membaca Al-Quran? Rasulullah bersabda, khatamkanlah dalam 1 bulan. Jadi isyarat 1 bulan itu memang ada. Maka one day one juz dasarnya ini, artinya sebulan khatam. Sebulan khatam, apa dasarnya? Ada. Bukan dibuat-buat. Kemudian Abdullah ibn Amr berkata, sesungguhnya aku sanggup lebih dari itu. Sabda Rasulullah, khatamkanlah dalam 20 hari. Abdullah bin Amr berkata lagi, saya sanggup lebih dari itu. Sabda beliau, khatamkanlah dalam 15 hari. Saya berkata, aku sanggup lebih dari itu. Beliau bersabda, khatamkanlah dalam 10 hari. Saya berkata lagi, aku sanggup lebih dari itu. Rasulullah bersabda, khatamkanlah dalam 5 hari. Dalam riwayat lain, khatamkanlah dalam 7 hari, seperti riwayat Bukhari tadi. Saya berkata, aku sanggup lebih dari itu. Maka Rasulullah SAW tidak membolehkannya. Jadi ini kadar maksimal dan kadar minimal, ya, dalam mengkhatamkan Al-Quran. Jadi sedapat mungkin, ya sebulan itu kita khatam membaca Al-Quran. Hadis riwayat Turmudi, ya, atau Tirmidzi, itu sama, ya, Turmudi atau Tirmidzi sama. Kita lihat lagi, ya, jadi di sini sudah ada 2 versi, ada yang 1 bulannya sama, kemudian paling sedikit 5 atau 7. Kita lihat lagi. Hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, tidak akan mengerti orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, jadi di sini hadis yang ini, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi ini mengisyaratkan 3 hari juga boleh, tapi jangan kurang. Karena apa? Ada semacam kendala dari memahami apa yang kita baca kalau sampai kita menghatamkan Quran itu kurang dari 3 hari. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang menghatamkan Al-Quran dalam batas waktu kurang dari 3 hari tidak akan dapat memahami isi Al-Quran itu dengan baik. Sebab salah satu tujuan membaca Al-Quran ialah memahami dan merenungkan isi surat ataupun ayat yang dibacanya. Nah, ini dia. Jadi salah satu tujuan membaca Al-Quran itu, di samping kita sudah belajar kemarin, Quran itu adalah zikir, Quran itu adalah solusi dan segala macam, tapi bagaimana tujuan dari membaca Al-Quran itu adalah supaya kita paham, ya. Iqra'ul Quran, bacalah wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu, ya, istima'. Kemudian insat, itu bukan hanya sekedar membaca tapi juga bisa memahami, ya, apa yang dibaca. Ini tidak akan dapat dilakukan jika membaca terlalu cepat. Nah, tentunya ini bagi orang-orang yang paham bahasa Arab. Kita lambat pun bacanya belum paham, ya, apalagi cepat. Nah, ya, tapi bagi yang sudah, atau orang Arab sendiri, ya, orang Arab sendiri, ya, dalam konteks ini mungkin kepada orang-orang yang pandai berbahasa Arab, kalau sudah terlalu cepat dia tidak akan paham. Maka ada 3 versi, ada yang 7 hari minimal, ada yang 5 hari minimal, dan isyarat Rasulullah ada yang 3 hari. 3 hari, jangan kurang dari 3 hari. Maka tidak akan paham orang yang membaca. Baik saudara-saudara sekalian, sejalan dengan makna hadis tersebut, maka para ulama salaf ada yang menghatamkan Al-Quran dalam 2 bulan. Ini tergantung pemahaman, tergantung kesanggupan kita dalam memahami. Jadi ulama-ulama terdahulu juga tidak cukup dia waktu 1 bulan, ada yang 2 bulan.
Harus 2 bulan dia baru paham. Tapi ada yang 1 bulan, ya. Tapi ada yang 20 hari, ada yang 15 hari, ada yang 8, ada yang 7, 5 dan 3 hari. Nah, ini tergantung kemampuan ulama-ulama. Inilah amal kebanyakan ulama salaf, artinya ulama-ulama terdahulu. Dalam apa? Dalam mengkhatamkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, bagi kita yang bukan ulama, bagi kita yang tidak paham bahasa Arab, kalaupun paham hanya sedikit-sedikit, maka kuncinya adalah ada apa namanya? Nanti kita baca keterangan Rasulullah itu, di hati kita ini ada semangat, ada ghirah, ada keinginan, ya, ada kecintaan. Nah, ini yang perlu. Jangan sampai gara-gara kita tidak bisa menghatamkan dalam sebulan atau dalam 2 bulan, akhirnya kita ya udahlah, tinggalkan saja Al-Quran, tidak begitu, ya. Dan di samping itu ada lagi yang menghatam Al-Quran dalam 1 hari dan 1 malam. Bahkan ada yang lebih cepat daripada itu. Tapi yang terbaik ialah seperti maksud hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau hadis-hadis yang lain di atas, sebaiknya sebulan sekali khatam, paling cepat dalam waktu 3 hari. Ya, jadi ini yang paling apa namanya, pertengahan lah, ya. Artinya tidak terlalu lama, tapi tidak juga terlalu cepat. Sebulan minimal, paling cepat itu dalam 3 hari. Baik saudara-saudara sekalian, kemudian juga ada disyariatkannya kita berdoa ketika kita mengkhatamkan Al-Quran atau selesai membaca Al-Quran. Dalam hadis yang berasal dari Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwa ia lewat di hadapan orang yang membaca Al-Quran, lalu ia meminta-minta kepada orang. Jadi bacaan Al-Quran itu dijadikan niat utamanya mencari bantuan dari orang. Maka Imran ketika itu beristirja, ya, bukan mengucapkan alhamdulillah, bukan mengucapkan masya Allah, bukan subhanallah, tapi beristirja. Ini bahaya. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti ada orang yang ketimpa musibah, gitu ya. Jadi orang membaca Al-Quran lalu dia meminta-minta kepada orang sesuatu, ini musibah. Ya, dalam riwayat itu disebutkan seperti itu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, hendaklah ia bermohon kepada Allah. Jadi yang dimohonkan dari baca Al-Quran kita itu adalah pahala dari Allah. Karena apa? Karena nanti akan datang satu golongan yang membaca Al-Quran, dibacanya juga Al-Quran. Tapi niatnya bukan karena Allah, bukan mengharap pahala Allah, tetapi memohon kepada manusia. Hadis riwayat Turmudi. Nah, ini saudara-saudara sekalian, ya. Nah, selanjutnya dalam kaitan ini di dalam Sunan Ad-Darimi juz 2 halaman 468 sampai 471 dinukilkan ada beberapa riwayat, antaranya dari Humaid bin Al-A'raj yang menyatakan siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia berdoa, maka 4.000 malaikat turut mengaminkan doanya itu. Ya. Jadi kalau kita selesai membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran kemudian kita berdoa, maka ada malaikat yang mengaminkan doa kita itu. Nah, ini luar biasanya, ya. Kemudian juga ada riwayat dari Sa'ad yang mengemukakan apabila bertepatan menghatamkan Al-Quran itu dengan awal malam itu katakanlah maghrib, maka malaikat akan bersolawat untuk kita hingga pagi. Dan bila mana bertepatan khatam Al-Quran itu dengan akhir malam, ya, menjelang siang, subuh, katakan begitu, malaikat akan bersolawat untuknya hingga malam. Kadang-kadang masih ada yang tertinggal sedikit dari Al-Quran itu, yang belum kami baca, maka kami tangguhkan dia hingga petang atau pagi. Untuk apa? Untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT, ya. Kemudian di sini secara khusus disebutkan malaikat itu menghormati, ya, bersalawat, menghargai, memuliakan, ya, orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Baik saudara-saudara sekalian, demikianlah disyariatkannya berdoa dan bermohon kepada Allah ketika selesai membaca Al-Quran, terutama ketika mengkhatamkan Al-Quran. Oleh karena tidak disebutkan apa doa yang mesti dibaca, maka Imam An-Nawawi, ya, dalam Al-Azkar halaman 68 menyatakan, jadi doanya itu tidak ada secara khusus, ya. Nah, tidak ada secara khusus dari Nabi
Tapi Imam An-Nawawi memberi rambu-rambu kira-kira yang kita mohonkan kepada Allah ketika kita selesai membaca Al-Quran itu apa. Nah, jadi Imam An-Nawawi mengatakan berdoalah mengenai urusan-urusan yang penting dengan kata-kata yang mencakup, terutama yang menyangkut akhirat, urusan kepentingan kaum muslimin, kebaikan pemerintah dan pemimpin-pemimpin umat, menegakkan kebenaran dan bersatu, serta memohon pertolongan Allah dalam memenangkan perjuangan menghadapi musuh. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, contoh doa seperti ini bisa kita lihat ya, kalau kita buka mushaf Al-Qur'an di bagian akhir itu ya, di bagian akhir dari mushaf Al-Qur'an itu setelah surah An-Nas ada doa khatmul Qur'an ya. Doa ketika kita menyelesaikan membaca Al-Qur'an itu di bagian akhir dari mushaf yang ada dicontohkan. Dan di antara sekian banyak doa yang ada di situ, ada satu doa yang cukup populer di kalangan kita, kalangan umat Islam. Ketika kita ngaji, selesai ngaji, pasti membaca doa ini dan itu didendangkan ya. Didendangkan, ini tujuannya adalah untuk pembelajaran supaya cepat menghafalnya dan mudah mengingatnya. Jadi anak-anak kita pun dulu ya pasti ingat, dan doa itu sampai sekarang masih kita ulang-ulang. Ya, ini doa Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, itu doa yang umum sekali ya. Nah, kita sering. Nah, jadi ini bisa dilihat di akhir mushaf ya. Di akhir mushaf. Nanti buka di rumah. Nah, di sini panjang ya, ada doa Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr ya. Nah, itu adalah contoh-contoh doa yang ada di dalam dan dituntunkan, dicontohkan ya, begitu ya. Ini bisa dimanfaatkan. Baik saudara-saudara sekalian, perlu diingat di sini bahwa menghatamkan Al-Quran itu sebaiknya dilakukan di awal siang, artinya ba'da subuh, atau di awal malam, ya ba'da maghrib. Dan bila khatam, mulailah kembali membaca dari awal. Bukan berarti kalau sudah khatam, stop, tidak. Ini banyak juga orang berpaham itu, kenapa nggak baca sudah khatam, ya? Ya, tidak seperti itu. Selesai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, selesai ulang lagi doa, ulang lagi dari awal, dari Al-Fatihah lagi terus sampai An-Nas, doa, ulang lagi, begitu. Ya, bukan berarti kalau sudah khatam nggak baca-baca lagi, bukan seperti itu ya. Khatam itu artinya selesai membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi bukan berarti khatam selesai nggak baca lagi seperti naik haji. Naik haji sekali saja yang wajib, berikutnya sudah tidak seperti itu ya. Hal ini didasarkan kepada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, manakah amal yang disukai oleh Allah?" Jawab Rasul, "Al-halul murtahil." Laki-laki itu bertanya, apakah al-halul murtahil itu? Jawab Rasulullah, orang yang membaca dari Al-Quran hingga akhirnya. Setiap kali ia selesai, ia mulai lagi membaca dari awalnya. Hadis riwayat Turmudi. Nah, inilah yang disukai oleh Allah. Selesai kita baca Al-Fatihah, An-Nas, doa, ulang lagi, itu disukai oleh Allah, disukai. Maka mari kita mengerjakan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini bagian yang berikutnya, membaca Al-Quran secara rutin. Nah, rutin menjadi rutinitas kita.
Apa rutinitas kita? Salah satunya kalau dilihat membaca. Dan kalau dapat bisa menghafalkannya. Ya. Disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini untuk membaca secara rutin, pada waktu-waktu tertentu, sedapat mungkin dengan menghafalnya seberapa bisa. Ya, didasarkan kepada hadis-hadis berikut ini. Nah, hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang tidak ada di dalam hatinya sedikit pun dari Al-Quran, nggak ada terpikirkannya Al-Quran, tak pernah terbersit di hatinya Al-Quran, bahkan tak punya Quran. Nah, ini parah lagi. Sama dengan rumah yang runtuh. Jadi ada rumah runtuh, nah itulah orang yang di hatinya tidak ada Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Kemudian yang berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dihadapkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai kepada pahala bulu yang dikeluarkan orang dari masjid, dan dihadapkan juga kepadaku dosa-dosa umatku, maka tidaklah aku melihat dosa yang lebih besar dari satu surah Al-Quran atau satu ayat yang diberikan kepada seorang laki-laki kemudian dilupakannya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Jadi ada dosa di antara dosa-dosa umat manusia ini apa? Umat Nabi Muhammad adalah menghafal ayat atau surah kemudian dilupakannya. Ini jangan. Dapat mungkin hafal, ulangi, ya, murajaah, ya, muzakarah, diingat, ya, dibawa dalam sholat, ya. Ini jangan sampai sudah kita hafal kita lupakan. Kemudian hadis berikutnya dari Sa'ad ibnu Ubadah. Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang yang membaca Al-Quran kemudian dilupakannya, melainkan ia akan bertemu dengan Allah dengan keadaan terpotong tangannya. Jadi ada ancaman, ya, semacam ketidaksenangan dari Rasulullah, ya, kepada orang yang membaca tapi dilupakan. Dihafalnya Quran tapi dilupakannya, diabaikannya. Hadis riwayat Abu Daud, mungkin dalam makna-makna yang lebih luas lagi, ya. Bisa dalam arti kata kita sudah tahu perintah Al-Quran tapi nggak kita kerjakan. Itu juga sama, melupakan Al-Quran. Kemudian hadis dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi SAW bersabda, jagalah Al-Quran. Kita jaga dalam arti kata kita baca, kita jaga dalam arti kata kita hafal, kita jaga dalam arti kata kita tulis, ya. Nah, bukan hanya dipajang saja, ya. Itu lebih mudah terlepas Al-Quran itu daripada apa? Daripada unta pada tambatan. Al-Quran itu lebih mudah terlepas, mudah lupanya, mudah hilangnya, ya, daripada apa? Daripada unta yang sudah ditambat bisa hilang, ya, tapi lebih mudah daripada itu. Apa itu? Membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Hadis riwayat Shaykhan. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang menguasai Al-Quran itu, ya, siapa yang menguasai Al-Quran sama dengan orang yang mempunyai unta yang terikat. Jadi ada unta terikat sama dengan orang yang menguasai Al-Quran. Jika dijaganya, ia akan memilikinya, dan jika dilepaskannya, ia akan pergi atau hilang. Jadi coba saja, nggak kita ulang surah An-Nas, atau nggak kita ulang surah An-Naba katakannya yang lebih panjang, ya, cepat hilangnya, cepat lupanya, ya. Tapi kalau kita ulang-ulang, kita ingat-ingat, tapi dalam arti kita jaga, insya Allah, ya. Kalau hafalan kita itu sudah sampai level hafalnya kita seperti surah Al-Fatihah, nah, itu luar biasa. Bukan hanya hafal, bahkan kita tahu maknanya, ya. Kemudian hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, celakalah seorang yang mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat ini, tetapi katakanlah ia dilupakan. Ingat-ingatlah Al-Quran itu, karena sungguhnya ia lebih mudah lepasnya dibanding dengan binatang ternak dari hadapan seseorang. Ada ayam di depan kita, nggak kita ikat, nggak kita kandangkan, terbang kemana-mana, lari kemana-mana. Ya, Al-Quran lebih mudah lagi terbangnya, lebih mudah lagi hilangnya daripada hilangnya atau lepasnya binatang ternak dari hadapan kita. Ini hadis riwayat Shaykhan dan Tirmidzi. Kemudian dari hadis-hadis di atas, maka kita simpulkan bahwa jagalah Al-Quran itu, terutama yang sudah hafal, jangan sampai lupa lagi. Jadi kalau kita sudah hafal, jaga. Jaganya bagaimana? Ulang, ingat, ya, murajaah, muhafadzah, muzakarah, diulang-ulang, tikrar, ya, diulang-ulang, jangan sampai lupa.
melupakan surat atau ayat yang sudah dihafal adalah dosa, ya, karena ada ancaman dari Rasulullah. Jika ada ayat yang terlupa, jangan katakan aku sudah lupa, tetapi ucapkanlah aku terlupa atau dilupakan. Wallahu a'lam. Demikian perkuliahan kita, dan seperti biasa, ya, di akhir perkuliahan ada wajibat, ada tugas-tugas pekan keempat ini. Yang pertama, jelaskan pengertian dari menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, berapa lamakah waktu yang terbaik dalam menghatamkan Al-Quran, dan berapa lama waktu yang tercepat menghatamkannya. Yang ketiga, tuliskan doa ketika selesai membaca atau selesai menghatamkan Al-Quran yang Anda ketahui. Tadi sudah saya kasih contoh di mushaf kita itu ada doa yang Anda ketahui itu yang mana. Silahkan tuliskan. Kemudian bacakan dengan voice note hadis Nabi dari Abdullah ibnu Amr, riwayat Bukhari, tentang menghatamkan Al-Quran, ya. Kemudian kirim ke WAG kita. Kemudian yang kelima, ini dari hadis di atas, jelaskan mana yang disebut sanad, mana yang disebut matan, dan mana yang disebut rawi dari sebuah hadis. Nah, baiklah saudara-saudara sekalian, demikian perkuliahan kita untuk kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Albirru man ittaqa. Astabiqul khairat. Asul minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.